Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang materi bilangan. Poin kedua tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat. Nah, sebelumnya ayo kita ingat kembali bagaimana melakukan penjumlahan. Di sini ada 4 ditambah 5. Kalau dulu waktu SD kan kita belajar pakai garis bilangan, gambar dulu garis bilangannya, kemudian tulis angka 4. Karena di sini tambah, berarti kita maju, loncat 5 kali ke depan. Jadi maju 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Berhenti di angka 9. Berarti 4 tambah 5 itu sama dengan 9. Berikutnya ada 12 ditambah min 10. Nah, ini 12 ditambah min 10. Kita bisa aja tulis 12 dikurangi 10. Kenapa begitu? Karena di sini ada positif ketemu negatif. Ini salah satu bentuk dari penjumlahan. Sama dengan 2. Nah, bentuknya adalah ini. Ketika A ditambah dengan min B, itu bisa aja ditulis sama dengan A dikurangi B. Karena positif ketemu negatif itu negatif. Berikutnya ada min 12 ditambah dengan 5. Berarti kita bisa tulis min 12 dikurangi 5. Sama dengan min 7. Ini juga salah satu bentuknya. Ketika min A ditambah dengan B, sama dengan min A dikurangi B. Jadi minnya dikeluarkan, tinggal A dikurangi B. Jadi 12 dikurangi 5. Itu sama dengan min 7. Ada lagi min 8 ditambah min 12. Nah, tadi kalau di atas kan kita punya bentuk positif ketemu negatif itu negatif. Nah, di sini kita punya bentuk lain, yaitu bisa ditulis min 8 ditambah 12. Nah, ini bentuknya adalah min A ditambah min B. Itu bisa ditulis sama dengan min A ditambah B. Jadi ketika misalnya kamu punya utang 8, min ini kita anggap utang. Kemudian kamu tambah lagi utangmu 12, berarti utangmu otomatis bertambah. Hanya ditulis kayak gini, min 8 ditambah 12, jadi utangmu bertambah jadi 20. Berikutnya ada sifat-sifat bilangan bulat. Nah, ada beberapa sifatnya. Salah satunya ini. Yang pertama, itu sifat komutatif atau pertukaran. Jadi A tambah B itu sama dengan B tambah A. Contohnya itu min 14 ditambah 18 itu sama aja dengan 18 ditambah min 14. Jadi kalau kita tukar sama aja. Itu maksudnya sifat komutatif. Berikut ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi kita ada kelompok bilangan, contohnya A tambah B kita kelompokkan, kemudian ditambah dengan C, itu sama dengan A ditambah B tambah C. Jadi di sini kita punya 3 bilangan, yaitu A, B, dan C. A dan B-nya kita kelompokkan, kemudian ditambah dengan C. Itu sama aja dengan A-nya kita sendirikan, B tambah C-nya kita kelompokkan. Sama aja. Contohnya, 13 ditambah min 19, kemudian ditambah dengan 21. 13 tambah min 19-nya kita kelompokkan. Jadi kita bisa aja tulis 13 ditambah min 19 ditambah 21. Jadi kelompoknya berbeda. Dari kelompok ini kita ubah jadi kelompok ini. Nah, ini maksud sifat dari asosiatif, dikelompokkan. Berikut ada sifat tertutup. Sifat tertutup ini berlaku jika A dan B itu bilangan bulat, maka A tambah B sama dengan C itu juga bilangan bulat. Contohnya, min 11 ditambah 38 itu kan sama dengan 27. Nah, A-nya ini adalah min 11. Kemudian B-nya 38 itu sama dengan C-nya, hasilnya. Jadi, ketika ini ditambahkan, angka-angka ini adalah bilangan bulat. Kenapa? Karena tadi
jika A bilangan bulat, B bilangan bulat, maka penjumlahannya sama dengan C juga bilangan bulat. Maka min 11, 38, dan 27 itu bilangan bulat. Lanjut, katanya mempunyai unsur identitas. Nah, katanya kalau A ditambah 0 sama dengan 0 tambah A itu sama dengan A. Jadi bilangan ditambahkan 0 itu sama dengan bilangan itu sendiri. Nah, yang dimaksud dengan unsur identitas itu adalah bilangan 0. Karena ketika ditambahkan bilangan 0, maka dia punya identitas itu sendiri. Jadi dia punya dirinya sendiri. Contohnya ada 35 ditambah 0, itu sama aja dengan 35. Bisa juga 35 tambah 0 sama dengan 0 tambah 35 sama dengan 35. Begitupun min 20. Min 20 ditambahkan 0, itu sama aja dengan min 20. Jadi sama dengan bilangan itu sendiri. Berikutnya punya inverse atau lawan. Jadi ketika A ditambahkan dengan lawannya, karena ini A berarti lawannya atau inversenya itu min A. Jadi A ditambah min A itu sama dengan min A tambah A sama aja dengan 0. Contohnya min 32. Min 32 inversenya adalah positif 32. Jadi min 32 ditambah dengan plus 32 itu sama aja dengan 32 ditambah dan min 3 sama dengan 0. Jadi ketika ditambah sama aja dengan 0. Berikut masuk di pengurangan. Caranya juga sama. Kalau kita ingat-ingat, pasti pakai garis bilangan waktu SD. 10 dikurangi 4, berarti kita gambar garis bilangan dulu. Karena kurang, berarti kita mundur 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Berhenti di 6. Jadi 10 dikurang 4 itu sama dengan 6. Ada 12 dikurangi 18. Nah, ini kita bisa hitung secara langsung. Adapun kita bisa hitung pakai bentuknya. Kita bisa ubah bentuknya jadi 12 ditambah dengan min 18. Sama dengan min 6. Nah, bentuknya adalah ketika A dikurangi dengan B, kita bisa ubah jadi A ditambah dengan min B. Mau dikurangi langsung juga bisa, mau diubah juga bentuknya juga bisa. Ada 16 dikurangi min 9. Nah, ini kita punya min ketemu min. Karena min ketemu min, maka akan jadi positif. Jadinya 16 ditambah dengan 9. Min ketemu min, jadinya plus. Itu sama dengan 25. Ada yang lain. Min 24 dikurangi min 34. Caranya juga sama, min ketemu min. Berarti min 24 ditambah 34 sama dengan 10. Nah, bentuknya adalah ketika A dikurangi dengan min B, nah, min ketemu min itu sama dengan A ditambah B. Jadi plus. Min ketemu min jadi plus. Nah, sifat-sifat pengurangan pada bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini cuma mempunyai satu sifat, yaitu sifatnya tertutup. Jadi jika A dan B itu bilangan bulat, maka A kurang B sama dengan C juga bilangan bulat. Jadi contohnya min 15 dikurangi 7. Min 15 dikurangi 7 itu sama dengan min 21. Nah, kita lanjut di latihan soal. Di sini ada 28 ditambah min 15. Nah, tadi kita sudah punya bentuk positif ketemu negatif, berarti kita bisa ubah jadi 12 dikurangi dengan 15 sama dengan 13. Ada berikut juga 14 ditambah min 10 ditambah min 26. Nah, bentuknya juga sama, karena ada positif ketemu negatif, maka kita bisa tulis 14 dikurangi 10 dikurangi 26. Kan positif ketemu negatif itu negatif. Ada 23 dikurangi min 4. Nah, ini negatif ketemu negatif. Berarti bisa ditulis 23 ditambah dengan 4 sama dengan 27. Yang berikut min 39 dikurangi 73 dikurangi min 68. Nah, kita bisa hitung. Jadi min 39 dikurangi 73 ditambah dengan 68 karena min ketemu min juga di situ.
Jadi bisa dihitung dari depan, min 39 dikurangi 73 dulu, itu jadinya min 112, kemudian ditambah 68, sama dengan min 44. Nah, kalau ini kita bisa bikin dalam bentuk pengelompokan juga bisa, nggak harus dari depan, bisa aja dari min 73 ditambah 68, itu berapa, baru min 39 dikurangi hasil itu. Di sini kita punya soal beruntun atau berturut. Di sini ada 1 ditambah min 2, kemudian ditambah 3, ditambah min 4, ditambah 5, ditambah min 6, ditambah 7, ditambah min 8. Jadi berhentinya di min 8. Di sini kita lihat polanya. Polanya di sini 1 ditambah min 2. Jadi habis positif, kemudian negatif. Ditambah lagi positif, habis itu ditambah lagi negatif. Jadi positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Nah, karena kita udah lihat polanya, jadi kita bisa kelompokkan dia. Jadi kita kelompokkan pertama 1 dengan min 2. Jadi 1 tambah min 2 itu min 1. 3 ditambah min 4 min 1. 5 ditambah min 6 min 1. 7 ditambah min 8 juga min 1. Nah, ini polanya kita sama-sama min 1, min 1, min 1, min 1. Jadi kita bisa hitung secara langsung. Min 1 tambah min 1 tambah min 1 tambah min 1 itu min 4. Ataupun kita bisa dengan cara yang lain, yaitu langsung dikalikan. Karena min 1-nya ada 4 kali, jadi min 1 dikalikan dengan 4. Sama aja dengan min 4. Berikut ada. Angkanya juga sama seperti di atas, cuman dia pakai titik-titik sampai 19 ditambah min 20. Nah, titik-titik ini kita harus tahu berapa. Karena polanya sama, kita bisa tulis min 1 juga sampai ke sini. Nah, di sini ada 10 suku. Kenapa ada 10 suku? Karena kita mulai dari 1 dan berhenti di angka 20. Di situ kan ada 20 suku berarti. Karena kita kelompokkan, jadi ini kelompok sendiri, ini kelompok ini juga kelompok sendiri, maka kita bisa tulis dari 1 ke 20 ada 20 dibagikan dengan 2. Kenapa bagi 2? Karena dua-dua angka yang dikelompokkan. Jadi 10 suku. Maka bisa ditulis min 1 kali 10, yaitu min 10. Nah, kalau secara manualnya kita bisa lihat begini. Titik-titik tadi kita bisa hitung, kita bisa isi dengan tadi kan berhenti di tadi yang ini berhenti sampai di 5 tambah min 6. Nah, kita bisa lanjutkan. Habis 5 tambah min 6, kita bisa tulis 7 ditambah min 8. Kemudian 9 ditambah min 10 sampai ke 19 ditambah min 20. Sampai di sebelum 19 tambah min 20. Kenapa begini? Karena kita udah tahu polanya pasti positif kemudian tambah negatif. Makanya selanjutnya juga harus begitu. Positif ditambah dengan negatif. Berikutnya juga positif ditambah negatif sampai sebelum angka 19 ditambah min 20. Yaitu angka 17 ditambah min 18. Jadi titik-titiknya itu diisi dari angka ini. 7 sampai ke 18. Polanya kan kita udah tahu. Jadi berikutnya tinggal dibikin polanya aja. Di sini kalau ditambahkan, juga hasilnya sama aja dengan min 1. Min 1-nya ada sebanyak berapa kali? Yaitu 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, maka bisa ditulis dengan min 10. Yang tadi ini adalah caranya secara cepat. Nah, ini caranya secara iniin satu-satu, dipilih dijabarkan satu-satu. Tadi kita langsung ini jabarannya, dijabarkannya. Penjabarannya maksudnya. Ya, lanjut. Kita lanjut ke soal cerita. Katanya seekor lumba-lumba itu melompat sampai ketinggian 3 meter di atas permukaan air laut. Kemudian turun dan menyelam sampai kedalaman 7 meter. Hitunglah jarak antara puncak lompatan dengan kedalaman penyelaman lumba-lumba tersebut. Jadi kita punya lumba-lumba nih. Kan
ada dia lompat di atas permukaan air laut, kemudian dia kembali ke dalam ke dalam air laut. Jadi kita ibaratkan permukaan laut itu titik 0. Jadi secara garis bilangan kita gambar 0, 3 dengan min 7. Kenapa di sini ditulis min 7? Karena dia turun dan menyelam. Jadi pasti negatif. Jadi bisa dihitung. Jaraknya adalah 3 dikurangi min 7. Karena dia turun dan menyelam berarti dikurang min 7. Jadi bisa aja ditulis sama dengan 3. Karena min ketemu min jadi plus 3 tambah 7 yaitu 10 meter. Oke deh, sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih.